sudah hari Selasa. Selasa tanggal berapa ya? Kemarin 28, berarti hari ini tanggal 29. Oke, nah kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai aktivitas kita, belajar kita hari ini, ayo semuanya dalam sikap berdoa. Lipat tangan untuk mata, kita ucapkan doa sebelum belajar bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, nah sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita mau bernyanyi dulu. Kita menyanyikan lagu. Pujian apa ya? Jagalah hatimu. Siap? Oke, kalau sudah siap semuanya berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama Jagalah hatimu. Kita tunggu musiknya. Musik. Sambil digerakkan ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sudah depanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu, anak terus maju, maju, maju. Masa depan sudah depanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke. Nah, masih ingat tidak ayat hafalan kita minggu ini dari mana? mungkin diucapkan bersama-sama Bunda ya. Sekali dari Amsal 15 ayat 3. 3. Coba ikuti Bunda. Amsal 15 Amsal 15 ayat 3. ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. mengawasi orang jahat dan orang baik. Betul sekali. Nah, kalian masih ingat tidak tema kita minggu ini tentang apa? Masih Bunda. Coba tentang Air, api dan udara. betul sekali. Air, api, dan udara. Kalau minggu ini subtema kita tentang Api atau fire. api. Betul sekali Bunda Yati. Oke, nah kalian sudah siap untuk belajar? Siap Bunda. Sudah siap untuk masuk dalam materi yang pertama? Siap. Oke, nah kita akan masuk ke materi kita yang pertama. Kita akan diajar oleh Bunda Yati. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Bunda Weni. Sekarang kita akan masuk di materi kita yang pertama. Nah, seperti yang tadi Bunda Weni sudah sampaikan bahwa sepanjang minggu ini kita belajar subtemanya tentang api. Jadi anak-anak pasti kalian sudah tahu ya apa manfaat api. Ternyata api itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus hati-hati karena jika kita tidak hati-hati ternyata api itu bisa membawa dampak yang buruk bagi kita. Bahkan bisa membahayakan hidup kita atau nyawa kita. Jadi misalnya kan kita sudah tahu salah satu sumber api itu adalah korek. Jadi korek itu bisa menghasilkan api dan tentunya itu sangat berbahaya jika kita bermain tanpa didampingi oleh orang dewasa. Begitu juga dengan petasan. Misalnya kalau kita bermain-main api, lalu kita tidak hati-hati dengan menggunakan api, pasti itu akan menyebabkan kebakaran. Kebakaran yang bahkan bukan hanya menimbulkan luka bakar, tapi juga bisa menyebabkan seseorang itu meninggal dunia. Ia meninggal dunia. Jadi tentu anak-anak pasti sudah dengar ya berita misalnya ada kebakaran, terus ada korban, misalnya ada orang yang meninggal, ada juga orang yang korbannya itu luka-luka bakar, itu menderita luka bakar. Jadi ternyata api itu sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Dan yang kedua, pastinya anak-anak pernah ya bermain petasan atau bermain kembang api. Oke, jadi itu boleh ya kalau memang diizinkan oleh orang tua boleh ya bermain petasan atau kembang api, tetapi dengan catatan harus didampingi oleh orang tua. Betul.
karena petasan dan kembang api adalah salah satu benda berbahaya yang bisa menyebabkan kebakaran ya kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakannya ya. Oke ya. Jadi ingat, kita harus selalu berhati-hati apalagi dengan api, karena api itu sangat mudah untuk membakar benda-benda yang ada di sekitarnya ya. Oke ya. Oke Bunda. Terus kita akan belajar untuk mengenal benda-benda yang mudah terbakar dan tidak terbakar. Jadi ternyata anak-anak, ada benda yang mudah dibakar oleh api dan ada juga yang tidak mudah dibakar oleh api. Yang pertama adalah, goyang ya kameranya ya. Yang pertama ada kertas. Ya, yang pertama itu adalah kertas. Seperti kemarin ya, kita sudah belajar tentang kertas yang kita bakar dan itu sangat mudah dibakar oleh api. Iya, tidak butuh waktu lama sampai kertasnya menjadi abu, menjadi debu ya saat sudah dibakar oleh api. Jadi kertas itu sangat mudah dibakar oleh api. Terus yang kedua ada kayu. Kayu juga sangat mudah untuk dibakar oleh api. Ya, sangat mudah untuk terbakar ya. Jadi kayu. Terus selanjutnya yang ketiga ada juga namanya plastik. Apa? Plastik, betul sekali. Plastik itu sangat mudah untuk terbakar ya. Pasti kalian sudah pernah melihat ya, orang tua yang membakar sampah, itu sampahnya itu yang dari plastik, pasti sangat mudah untuk terbakar. Terus yang keempat ada kain. Apa? Ada kain juga sangat mudah terbakar ya. Selanjutnya juga ada bahan bakar, misalnya ada bensin, ada juga minyak tanah. Jadi itu juga sangat mudah untuk terbakar. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita bermain api terus di situ ada bensin atau ada minyak tanah, itu pasti sangat mudah untuk terbakar ya. Selanjutnya selain bensin dan minyak tanah, ada juga daun kering. Apa? Daun kering. Iya, daun kering itu sangat mudah terbakar ya. Jadi itu sangat mudah untuk dibakar oleh api. Selanjutnya ada petasan. Apa? Petasan. Iya, petasan juga itu sangat mudah untuk terbakar ya. Buktinya anak-anak pasti sudah pernah lihat ya petasan yang sebentar saja kita nyalakan sumbunya pasti sudah terbakar. Betul sekali. Selanjutnya setelah petasan ada namanya kembang api. Pasti anak-anak sudah pernah kan bermain kembang api juga kan? Makanya kembang api itu sangat mudah terbakar sehingga cepat habis sumbunya ya. Selanjutnya setelah kembang api ada juga namanya kapas. Bukan kembang sepatu ya, tapi kapas. Apa? Kapas juga itu sangat mudah untuk terbakar. Iya, terus masih ada lagi tidak Bunda yang mudah terbakar selain kapas? Apalagi? Masih ada lagi? Sudah tidak ada ya. Iya, jadi itu semua adalah benda-benda yang mudah terbakar. Jadi kita harus hati-hati saat menggunakan api. Kita harus lihat kita ada di mana supaya kita tetap aman saat menggunakan api. Tapi Bunda sarankan untuk anak-anak untuk tidak menggunakan api dulu ya, sampai kalian sudah siap untuk menggunakan api. Kecuali kalau bermain petasan, bermain kembang api, kalian harus didampingi oleh orang tua. Terus selanjutnya yang kedua, kita akan mengenal benda-benda yang tidak mudah terbakar. Ternyata ada juga benda yang tidak mudah untuk terbakar atau yang tidak mudah dibakar oleh api. Yang pertama ada besi. Ya, besi. Jadi besi itu tidak mudah dibakar oleh api. Tapi mungkin kalau besi kita panaskan di api mungkin akan sangat panas. Akan sangat panas ya besinya. Terus yang kedua juga ada Batu. Tembok. Apa? Tembok. Ya, tembok itu biasanya kan kalau kita lihat orang membuat bangunan, kita lihat tembok itu terdiri dari batu lalu dilapisi dengan beton atau semen ya. Oke, yang kedua itu adalah tembok. Yang ketiga adalah tehel. Apa? Tehel. Jadi kalau anak-anak lihat tehel yang ada di lantai rumahnya, itu adalah bahan yang tidak mudah terbakar ya. Selanjutnya ada juga benda yang tidak mudah terbakar, yaitu kain atau benda basah. Misalnya kain basah ya.
Jadi kalau misalnya kalian lihat kebakaran, kalau kita lihat kebakaran, kita akan memadamkan apinya dengan menggunakan kain yang basah sehingga apinya bisa padam. Tapi itu hanya orang-orang profesional yang yang bisa gunakan. Oke, jadi itu adalah materi kita yang pertama, yaitu kita mengenal tentang bahaya atau dampak jika kita bermain api. Dan yang kedua adalah kita mengenal benda-benda yang mudah terbakar dan yang tidak mudah terbakar. Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang kedua. Kita akan diajar oleh Bunda Maya. Silakan Bunda Maya. Oke, terima kasih Bunda Yati. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua. Nah, jadi di materi yang kedua, kita akan belajar dari buku kreativitas. Nah, jadi silakan anak-anak siapkan bukunya. Buku kreativitas, kita akan belajar dari halaman 11. Nah, iya, seksi suaranya Bunda ya. Kalau halaman 11 itu, kalau 11 itu terdiri dari angka apa saja ya? 1 dan 1. Nah, Bunda tanya, siapa di sini yang pernah pergi berkemah? Saya. Pernah ya? Kalau orang berkemah itu biasanya di mana, Bunda? Di mana ya? Ada yang biasanya di gunung, di tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat wisata atau rekreasi ya, sunyi seperti misalnya di pinggir sungai, di dalam hutan. Nah, jadi orang biasa senang, ya itu adalah orang-orang yang mencintai alam dan mereka pergi untuk menenangkan pikiran dengan cara berkemah. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ini di keempat teman kita ini, mereka sedang berkemah. Ada ini, tendanya ada di belakang. Dan wah, kalau kita lihat dari gambarnya, ini adalah gambar ketika malam hari. Mereka sedang menyalakan apa ini? Api unggun. Jadi biasanya kalau di perkemahan itu ada api unggun. Nah, gunanya kita pakai untuk misalnya menghangatkan badan kita, karena kalau di hutan itu kan dingin, banyak angin. Jadi kita butuh yang hangat-hangat. Nah, di sini ada api unggun. Nah, jadi tugas kita nanti akan mencocok gambar. Nah, jadi ini kita menggunakan benda tajam lagi. Nah ya, kalau kalian tidak punya alat yang seperti Bunda gunakan, di sini Bunda punya alat untuk mencocok. Kalian boleh gunakan paku ya, boleh gunakan paku dan di bawahnya dialasi gabus supaya kertasnya nanti bisa tertusuk. Nah, lalu kita buka halaman 29. Coba kalian lihat, ini gambar apa? Ini adalah gambar api. Nah, kalau api itu rasanya dingin atau panas? Pastinya panas ya. Nah, jadi itu gunanya api unggun dinyalakan untuk menghangatkan badan kita. Nah, jadi caranya kita akan mencocok nanti gambar di halaman 29. Kemudian kita akan tempelkan di halaman 11. Oke, kalian boleh siapkan bahan-bahannya nak ya. Paku, gabus yang bisa digunakan, atau boleh kain, kalian tempat untuk alas mencocok. Kemudian ambil lem, pensil, dan kita akan kerjakan bersama-sama. Oke, nah di sini Bunda sudah fotokopi lembar kerja kita ya. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan mencocok terlebih dahulu ya. Silakan kalian buka halaman 29 dan silakan dicocok gambarnya. Jadi ikuti ini nak ya, yang ada titik-titik ini, yang ada titik-titik hitam, kalian ikuti ya. Ya Bunda. Oke, kita kerjakan. Oke, di sini Bunda sudah ini ya. Ini hasil cocoknya hanya sebentar karena gambarnya tidak besar nak ya. Ini kecil. Kemudian kita akan lem. Karena di sini masih warna putih yang gambar apinya, jadi kita lem gambar apinya. Oke. Nah, sudah ya. Kemudian kita akan tuliskan di sini kata api unggun. Oke, Bunda akan tuliskan ya. Yang pertama pastinya A, kemudian P dan I. Kalau unggun U,
dan N. Nah, jadi ini. Oke, ikuti Bunda, coba kita baca sama-sama. Api unggun. Api unggun. Oke, nah jadi ini tugas kita untuk materi yang kedua nak ya. Kalian boleh kerjakan. Nah, kita akan masuk ke materi yang ketiga yang akan diajarkan oleh Bunda Mercy. Silakan Bunda Mercy. Oke, terima kasih Bunda Maya. Sama Bunda. Ya, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang ketiga. Nah, kita akan belajar dari buku Budi Pekerti. Buku Budi Pekerti halaman 27. Nah, kalau halaman 27 itu terdiri dari angka berapa saja? 2 7 dan 2. 2 dan 7. 2 dan 7. Ini ya. Nah, wow, coba lihat. Nah, di sini ada gambar-gambar apa ini? Itu alat musik. Betul sekali, ini adalah alat-alat musik tradisional. Nah, coba yang pertama, kalian tahu tidak ini gambar apa? Itu apa ya Bunda? Nah, Bunda kasih tahu ya. Jadi ini adalah gambar alat tradisional yang disebut dengan kecapi. Apa? Kecapi. Iya, ini adalah kecapi. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat, tepatnya itu di Sunda. Nah, jadi ini adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat, Sunda. Nah, yang kedua ada apa ini? Nah, ini adalah angklung. Apa? Angklung. Ya, ini adalah angklung. Angklung ini juga berasal dari Jawa Barat. Di Bandung ini biasanya banyak ya. Nah, jadi angklung ini terbuat dari bambu. Jadi bambu ini yang terbuat dari bambu ini ya. Nah, jadi ini adalah angklung. Kemudian yang selanjutnya ada apa ini ya? Itu Nah, ini namanya kolintang. Apa? kolintang. Ya, kolintang. Kolintang ini dia berasal dari Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Utara bagian Manado ya. Nah, jadi ini adalah kolintang. Selanjutnya ada lagi alat tradisional namanya apa ini? Nah, ini namanya sasando. Apa? Sasando. Iya, ini adalah sasando. Sasando ini adalah alat tradisional, musik tradisional dari NTT atau dari Kupang. Nah, jadi ini semua adalah alat-alat tradisional. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, dan ada yang dari NTT. Oke, nah sekarang tugasnya kita akan menebalkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan pasangkan dengan nama yang ada di sini. Bisa? Bisa Oke, kita akan tebalkan terlebih dahulu ya tulisannya. Iya Bunda. Oke, mari kita mulai. Nah, ini sudah jadi ya, sudah ditebalkan. Oke, setelah kita tebalkan kita akan baca bersama-sama dan kemudian langsung saja kita pasangkan dengan gambar yang sesuai. Oke, sekarang yang pertama kita baca bersama-sama. Kecapi. 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 Ya, jadi ini adalah kecapi, tulisan kecapi. Yang mana tadi kecapi? Iya. Sampingnya ya, ini. Oke, selanjutnya kolintang. 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 Oke, nah kolintang yang ini tadi ya. Kita pasangkan. Selanjutnya sasando. 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 Nah, sasando yang di bawah ya. Terakhir. Oke, yang terakhir angklung. 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 Nah, pastinya yang di atas ini ya, kita tarik garisnya. Oke, nah jadi seperti ini nak ya.
Ya. Oke, nah jadi itu adalah pembelajaran kita yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk di pembelajaran yang keempat, yang terakhir. Di sini kita akan bermain dan akan dipimpin oleh Bunda Yesi. Silakan Bunda Yesi. Oke, terima kasih Bunda Mercy. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi kita yang terakhir atau yang keempat. Kita akan bermain sambil belajar. Tepuk tangan dulu dong. Semangat sekali Bunda Maya ya. Oke, jadi nanti kita akan bermain di luar. Jadi ada beberapa rintangan yang akan kita lewati bersama-sama. Kira-kira siapa yang mau tahu? Kita akan keluar bersama-sama dan nanti Bunda akan dibantu oleh beberapa Bunda. Karena nanti kita itu akan berlomba membawa lilin. Lilin yang dinyalakan, yang sudah dinyalakan, kita akan berlomba tapi tidak lari nah ya. Kita hanya melewati beberapa rintangan. Kira-kira rintangan apa saja? Ayo kita lihat sama-sama. Jadi sekarang kita sudah di luar. Di sini sudah ada rintangan yang akan kita lewati. Ada papan titian, ada trafikon, dan juga lingkaran konektor. Dan juga di sana ada kursi. Jadi nanti kita akan berlomba membawa lilin yang menyala. Di sini Bunda akan dibantu oleh Bunda Mercy dan Bunda Selfie. Jadi bunda-bunda ini akan berlomba melewati rintangan ini, tapi tidak lari Bunda ya. Kita hanya berjalan. Tapi yang harus kita pertahankan adalah lilinnya. Supaya nyala. Bunda nyalakan dulu ya. Jadi siapa yang paling pertama sampai ke depan dan duduk di kursi itulah pemenangnya. Jadi anak-anak boleh lihat ya bagaimana cara bunda-bunda akan melewati rintangan ini. Siap Bunda? Iya. Siap ya? Oke, kita akan mulai di hitungan ketiga. Siap? 1, 2, 3. Ayo Bunda Lesti. Jalan Bunda ya. Ayo adu-adu Bunda. Oke. Jadi ternyata pemenangnya adalah Bunda Mercy dan lilinnya tetap menyala. Jadi ini juga harus dijaga nah ya. Oke, jadi itu dia materi kita yang terakhir atau yang keempat. Jadi anak-anak yang belajar di rumah kalau tidak punya peralatan yang Bunda gunakan seperti ini, boleh gunakan yang lain ya yang bisa digunakan. Tidak harus sama dengan Bunda. Oke, bisa? Bisa. Oke, jadi itu materi kita yang terakhir. Kita akan ditutup kembali oleh Bunda siapa? Bunda Weni. Silakan Bunda Weni. Oke, terima kasih Bunda Yesi. Sama Bunda. Oh, tadi kita seru ya bermain, kita membawa lilin. Lilin yang menyala. Wah, nanti kalian juga akan bermain di rumah bersama dengan keluarga dan pastinya akan lebih seru lagi. Oke, nah sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Kita akan kembali mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini dari Amsal 15 ayat 3. Kita ucapkan bersama-sama ya. Oke. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan Ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Oke, sekarang kita akan berdoa. Kita akan menutup pembelajaran kita. Semuanya lipat tangan. Kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, Amen. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi besok di hari Rabu. Dadah.